Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syarifuddin dari kelas MJ 101 dengan nomor induk mahasiswa 230201010207 sebagai bagian dari ujian tengah semester ICT Literacy. Saya mencoba mengangkat tema dari penerapan teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat. Dia apa itu TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi? TIK itu mencakup keseluruhan ya, perangkat keras, perangkat lunak, internet, dan sistem komunikasi. Ini memungkinkan penyampaian, penyimpanan, dan pengolahan informasi secara efisien. Dan mengapa kita penting untuk mempelajari TIK atau menerapkan eh, teknologi informasi dan komunikasi itu? Yang pertama tentu TIK menjadi faktor utama dalam inovasi di berbagai bidang kehidupan. Ya, contoh kasusnya yaitu telemedicine yang dalam bidang kesehatan dan e-learning dalam dunia pendidikan. Kemudian kita mencoba masuk penerapannya di dalam masyarakat ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama penerapan TIK dalam dunia pendidikan. Ini bisa kita lihat dari berbagai e-learning, ya, pembelajaran-pembelajaran sistem daring. Contohnya kita sendiri saat ini di Universitas Siber Asia, Jakarta tentunya, kita menggunakan sistem daring atau online, sehingga kita bisa belajar dari manapun, ya, eh, dapat diakses informasinya dari manapun, kapanpun ya, dan secara detail bisa kita lihat dari learning materialnya, ya, dari e-book, dari eh, buku-buku yang bisa kita pinjam di e-library. Ya, pembelajaran ini tentunya kita bisa gunakan ya, kita bisa berlangsung itu dengan bantuan seperti Google Classroom, Zoom, ya, maupun Ruang Guru dan platform-platform lain yang mestinya kita sudah familiar. Kemudian digitalisasi materi pembelajaran, buku digital terutamanya, videonya yang interaktif dan modul-modul yang berbasis aplikasi. Itu salah satu terobosan, ya, salah satu eh, penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini kita gunakan di dunia pendidikan. Kemudian penerapan TIK dalam dunia bisnis. Ya, tentunya dalam dunia bisnis ini kita harus ya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang bisnis kita. Karena tanpa didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi, bisnis kita akan menjadi susah ya untuk berkembang, untuk growing up. Tentunya dalam dunia bisnis sudah pasti ya, sangat-sangat membantu. Transformasi digital merupakan tujuan dari setiap perusahaan agar terus berkembang dan bertumbuh. Ya, contohnya ini ada beberapa e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain sebagainya ya. Ini sangat membantu UMKM dalam menjangkau pasar yang lebih luas. Dampaknya pendapatan meningkat ya. UMKM terutama pendapatnya meningkat yang tadinya biasa dijual di
eh, lapak-lapak konvensional, kini mereka bisa merambah ke berbagai daerah ya melalui e-commerce. Tentunya biaya operasi juga jadi lebih murah karena mereka tidak perlu sewa toko, sewa tempat ya. Mereka punya barang dagangan ditempatkan di rumah atau dimanapun dan kemudian dijual secara online melalui e-commerce. Kemudian ada contoh lain yaitu untuk analisis data perusahaan dewasa ini menggunakan teknologi informasi dan komunikasi berbasis big data ya, yang kemudian diolah dan dianalisis untuk memahami perilaku konsumen, perilaku pelanggan. Ya, contohnya Gojek yang memanfaatkan data-data untuk mengoptimalkan rute perjalanan maupun rute pengiriman melalui GoSend. Kemudian penerapan TIK dalam dunia kesehatan ini juga semakin berkembang. Aplikasi-aplikasi telemedicine ya seperti Halodoc, Dokter memungkinkan konsultasi dokter secara online. Ya, ini menghemat waktu dan biaya tentunya. Ya, contohnya bagi pasien yang daerah eh, terpencil atau jauh dari fasilitas kesehatan bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi berbasis telemedicine yang bisa digunakan untuk berkonsultasi dan menerima resep obat tentunya. Dan ini bisa menghemat waktu tunggu ya, dan juga bisa eh, menghemat biaya untuk perjalanan ke pelayanan kesehatan. Kemudian kita juga dewasa ini ada yang namanya rekam medis digital ya. Sistem informasi yang biasanya dikeluarkan oleh rumah sakit ini sudah terintegrasi ya dan mempermudah tentunya pengelolaan data-data dari pasien. Contohnya ya yaitu aplikasi rekam medik elektronik ya, yang mengurangi resiko kehilangan data-data secara fisik. Biasanya eh, rumah sakit atau layanan kesehatan mereka sudah mempunyai database tentang pasiennya. Kemudian penerapan TIK dalam kehidupan sosial. Ya, tentu saja di kehidupan sosial ini juga kita tidak luput dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Di sini ya kita lihat sehari-hari di media sosial tentunya untuk berkomunikasi itu sering kali kita melihat postingan-postingan di Instagram, Facebook ya, dan Twitter atau X sekarang ini ya, maupun WhatsApp yang mereka sharing tentang eh, kegiatan-kegiatan mereka ya. Apapun itu mereka sharing dan mereka eh, lakukan komunikasi di platform-platform tersebut antara individu satu dengan yang lainnya. Kemudian ada smart city dan ini juga menjadi penerapan dari teknologi ya, informasi dan komunikasi. Tentunya teknologi seperti IoT ini ke depan akan semakin diperlukan ya, untuk pengelolaan kota ya, seperti transformasi maupun keamanan. Contohnya aplikasiku yang di Jakarta itu bisa kita pakai untuk melaporkan masalah lingkungan secara langsung. Kemudian ada penerapan TIK dalam dunia pemerintahan. Ini kita biasa menyebutnya e-government. Ya. Pelayanan-pelayanan publik kali ini juga sudah berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Contoh di dalamnya yaitu sistem administrasi yang berbasis online seperti IKTP, SIM online, OSS ya, atau online single submission yang ini dikeluarkan oleh pemerintah untuk mempermudah atau memudahkan kita semua dalam mendapatkan layanan administratif di pemerintahan.
Kemudian ada transparansi dan akuntabilitas. Tentunya ini bisa dilakukan kalau kita menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, ya. Portal-portal publik dapat digunakan yang untuk memantau anggaran-anggaran yang dianggarkan oleh pemerintah yang digunakan dari dana-dana tersebut atau anggaran-anggaran tersebut untuk program-program yang dilaksanakan pemerintah. Ya, kita semua bisa melihatnya melalui portal-portal eh, publik yang pemerintah sendiri keluarkan. Kemudian contoh nyatanya itu situs lapor yang digunakan untuk layanan pengaduan masyarakat kepada pemerintah. Kemudian tentu dalam teknologi informasi ada kendala, ada tantangannya karena teknologi itu semakin hari semakin berkembang dan mempunyai tantangan-tantangan tersendiri. Yang pertama yaitu tentang kesenjangan digital. Tentunya ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi kita dan bagi pemerintah tentunya eh, untuk menjadikan gap nih antara dunia-dunia yang belum atau daerah-daerah yang belum memiliki akses ke dalam teknologi informasi dan komunikasi ini bisa mendapatkan akses, ya. Jadi ini tugas kita bersama. Tentunya pemerintah juga berharap gap ini, ya, menyempit, ya, tidak terjadi kesenjangan digital. Ini karena tidak semua wilayah itu telah memiliki akses internet yang memadai. Ya, ya, contoh nyatanya daerah-daerah yang terpencil yang masih susah untuk menjangkau atau mengakses jaringan broadband. Nah, ini tentu menjadi PR bagi pemerintah dan bagi kita semua tentunya bagaimana kita melakukan penetrasi ke daerah-daerah terpencil supaya mereka juga mendapatkan jaringan internet, jaringan broadband sehingga akses eh, informasi, akses teknologi dapat mereka rasakan juga. Kemudian dari segi keamanan data, ini resiko kebocoran data dari sistem yang tidak terlindungi dengan baik juga jadi masalah, ya. Dewasa ini atau belakangan-belakangan ini ya ramai tentang kebocoran data di Kementerian Informasi, ya, Kominfo, ya, sekarang menjadi Komdiki. Itu juga sebuah tantangan, ya, bagaimana kita harus melindungi data kita atau data yang ada itu berlapis-lapis. Ini sebagian contoh dan ini menjadi PR bagi kita semua. Kemudian solusi dan masa depan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, tentunya kita harus berinvestasi pada infrastruktur digital, ya, untuk solusi masa depan. Contohnya ya kita punya satelit palaparing mungkin, ya, untuk konektivitas di wilayah 3T yang tertinggal, terluar, dan terdepan agar mereka semua dapat mengakses dan uh, menggunakan teknologi informasi ini dengan lebih baik, ya. Kemudian kita juga harus melakukan edukasi literasi digital, ya. Program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan digital dalam masyarakat. Tentunya ini juga sangat-sangat dibutuhkan apabila teknologinya sudah maju, uh, ya kan? Terus uh, infrastrukturnya sudah maju, namun sumber daya manusianya tidak mampu menggunakannya, itu juga menjadi tantangan kita sendiri. Kemudian untuk solusi di masa depan juga pemerintah, ya, dalam hal ini juga harus bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan maupun regulasi-regulasi yang membuat semua
merasa aman ya. Kita semua merasa aman. Ya, contohnya belakangan ini ada undang-undang PDP ya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang disahkan oleh pemerintah ya, itu untuk meregulasi kebocoran-kebocoran data pribadi sehingga ini bisa meningkatkan ya kepercayaan masyarakat terhadap data yang mereka serahkan seperti itu. Kesimpulannya yang bisa kita ambil ya, tentunya penerapan teknologi informasi dan komunikasi ini menciptakan sesuatu yang efisien, inovasi, dan inklusi di berbagai aspek kehidupan kita sehari-hari. Ya, contohnya tadi sudah kita sebutkan ya, banyak dari pendidikan hingga pemerintahan, tentunya peran teknologi informasi dan komunikasi ini sangat besar. Dan mari kita manfaatkan teknologi ini dengan bijak untuk menciptakan masyarakat yang lebih maju, modern, dan adil. Dan mari kita sama-sama berkontribusi dalam mempercepat transformasi digital di lingkungan sekitar kita. Demikian, semoga bermanfaat untuk pribadi saya tentunya dengan mempelajari teknologi informasi ini. Mudah-mudahan kita dapat meningkatkan literasi kita untuk mengakses eh, teknologi-teknologi informasi dan komunikasi tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.